Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini klien kita namanya adalah Ibu Wina. Ya. Ibu Wina itu meminta tolong tim untuk mencari tahu sebenarnya hal apakah yang menjadi penyebab perubahan sikap dari anaknya. Dan yang dulu anaknya baik banget, sayang sama orang tuanya, tapi tiba-tiba sekarang tuh kayak berubah drastis seperti 360 derajat ya. Jadi kasar, dari terkesan kurang ajar, sering marah-marah, sering maki-maki ibunya. Ibu Wina sih berpikir kalau misalkan anaknya itu dekat dengan perempuan. Bentar, Pak. Itu bukan Ibu Wina ya? Oh iya, itu Bu Wina tuh. Kok dia udah di sana? Samperin deh yuk. Ya yaudah yuk, kita langsung ke sana aja. Ini Bu Wina nih. Kok ngendep-ngendep ya? Itu kayak lagi ada yang foto-foto di dalam, ngapain di sini? Nggak tahu. Coba Pak, tanya. Assalamualaikum, Bu Wina. Waalaikumsalam. Mbak Fatia ya? Iya, saya Fatia. Mas Mario ya? Iya, ini anak saya yang saya ceritain itu. Oh, Saya ceritain iya. Itu ada acara apa? itu dia mau pre-wedding. Ibu ngapain di sini, nggak nemenin aja, Bu? Ya jangan Mbak, nanti ketahuan. Jadi Ibu nggak tahu, maksudnya anak Ibu nggak tahu kalau Ibu di sini? Nggak tahu, dia Ini nggak gimana? tahu. Ketahuan dong, ini udah Nggak tahu itu. Bentar, itu perempuan yang Ibu ceritain lagi deket sama anak? Iya itu yang tua itu. Tapi kok kayaknya mereka baik-baik aja ya, nggak ada permasalahan. Iya, cuman sayanya nggak setuju Mas Mario. Iya sih Bu, kalau yang kita dengar sih kan karena perbedaan umur kan ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kalau yang saya lihat sih mereka baik-baik aja, Bu, Iya? nggak ada permasalahan. Justru mereka malah kayaknya romantis banget kan? Iya, kayaknya bahagia banget malah. Iya, tapi saya malu. Malu kenapa sih, Bu? Malu dia tuh lebih tua dari anak saya. Jadi sebenarnya Ibu tuh nggak ngizinin anak Ibu buat menikah? Enggak, saya nggak ngizinin. 15 tahun, Mbak, bayangin umurnya beda 15 tahun. Nggak jelas asal-usulnya. Anak saya jadi ngelawan sama saya gara-gara dia. Dia jadi ngelawan anak saya, Mbak. Yang tadinya baik, nurut. Sekarang mau nganterin ibunya ke rumah sakit aja nggak mau, Mbak. Pokoknya saya minta tolong sama Mbak Fatia, sama Mas Mario, bagaimana supaya pernikahan ini nggak terjadi. Pokoknya saya minta tolong. Bu, ya kita juga nggak bisa kalau misalnya harus ngebatalin pernikahan orang. Coba diobrolin baik-baik aja deh, Bu. Sudah, Mbak, sudah saya obrolin. Pokoknya saya mau minta tolong sama kalian. Buat ngebuktiin bahwa cewek itu nggak pantas buat anak saya. Bu. Bu, mendingan diobrolin aja deh, Bu. Daripada kayak gini kan kita nggak enak umpet-umpetan kayak gini, Bu. Aku udah pernah coba ngobrol, Mbak. Cuman anak saya nggak mau ngerti. Ini deh Bu, saya tanya, seyakin apa sih Bu kalau perempuan ini bener-bener nggak baik buat anak Ibu? Anak saya jadi ngelawan sama saya, Mas Mario. Dia bawa pengaruh buruk buat anak saya. Dia tadinya penurut. Jadi durhaka sama saya nggak mau anak saya jadi anak durhaka. Pokoknya saya mau batalin pernikahan ini. Pokoknya saya mau batalin. Bu.
Ibu mencegah pernikahan kamu sama dia. Willy sayang sama Utami. Iya tahu Ibu selalu ngekang Willy. Dari kecil ibu selalu ngekang Willy. Kamu jauhin anak saya, jauhin. Ibu diam dulu. Jauhin anak saya. Ibu dengerin Willy. Willy udah Ibu gede. tahu. Willy udah bisa pilihin calon istri Willy sendiri. Iya ibu tahu, tapi jangan sama dia. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa ibu Coba nggak suka? lihat. Dari kamu, mana jauh beda. Kenapa? Utami baik ke Willy. Gara-gara dia kamu jadi ngawur sama Ibu yang selalu ngekang Willy. Hah? Lu gak usah ikut campur masalah gua. Ini ibu lo, lu gak usah ikut campur. Kenapa anakku jadi begini? Ibu mending pulang. Kalau mau nikah juga butuh restu dari orang tua lo kali. Ibu gua selalu ngekang gua dari kecil. Ya omongin dong baik-baik, jangan sampai kayak gini. Gimana sih jadi anak? Kamu jangan Bu. Astagfirullahaladzim. Willy, itu nyokap lu nggak kasihan? lu ngapain lu sih? tenang dulu. Lu gak usah ikut campur. Gue nggak mau ikut campur. Ini urusan gua. Lu gak tahu keluarga gua. Lu bisa tenang dulu nggak? Gue cuma pengen ngobrol baik-baik sama lo. Kan lu mau nikah. Nikah itu butuh restu ibu lo. Kalau lu mau nikah, lu obrolin baik-baik dulu sama nyokap lu. Oke. Kalau lu maunya gini, gua ngobrol sama ibu. Lu diem sini. Gua mau ngomong sama ibu. Lu diem sini. Lu diem sini. Iya. Tolong matiin semua. Ini matiin. Gua nggak mau udah. tahu. Iya. Lu matiin. Kenapa? Enggak, lu barusan ngomong apa sama nyokap lo? Sampai dia pingsan kayak gitu dan lu nggak peduli. Allah, itu cuma sandiwara. Lu tahu nggak, itu tuh ibu gua tuh cuma caper ke gua. Lu dibohongin sama dia. Oh, bener-bener nih anak. Lu mending pergi. Lu pergi. Ah, parah nih anak emang. Yang lain apa ya? Ada. Oh, ini. Bu. Ya tadi gimana sih Willy, kok malah diem aja nggak ibunya pingsan? Nggak tahu, Fat. Bu. Tadi gue coba ngobrol kan sama dia. Dia bilang ibunya pingsan itu cuma sandiwara doang. Astagfirullahaladzim. Mas, cepetan dong, Mas. Iya, Jangan belum makan tadi pas mau ke sana. Bu. Udah deh, mending kita ke klinik dulu aja. Cepetan, Mas. Ayo, cepet. Iya, tolong bantu ya. Iya, pegang. Hati. Ntar biar mobil. Iya. Dok. Dok. Ini bantuin, Dok. Pingsan ibunya, Dok. Ini kenapa ya? Bu. Nggak tahu dok, tadi pas lagi jalan tiba-tiba pingsan. Coba Dok, diperiksa, Dok.
bantu ya dok ini ya dok. Oh, saya cek dulu ya. Bu. Itu sadar. Wih sadar. Gue heran sama Willy ya. Kok malah bilang kayak gitu sih, Yul? Ibunya sakit, pingsan, dibilangin malah nggak mau denger, malah ngomong ibunya sandiwara. Terus lihat nggak sih ceweknya diem aja gitu ngeliat calon mertuanya. Tapi apa ibunya yang berlebihan kali ya? Ya enggak dong, kalau misalkan sebagai calon mantu ya harusnya ngelihat mertuanya kayak begitu ya harusnya langsung kalau bisa ngasih tahu Willy-nya yang bener dong. Gue jadi penasaran sebelumnya yo, karena dia aja baru, maksudnya yang kita lihat aja pas ketemu tuh langsung marah-marah. Mungkin sebelumnya juga bakalan kayak gini juga kali. Makanya Willy jadi gitu sama ibunya. Kita ngasih waktu juga pas banget. Udah, promise. Mana ibu gua? Loh kok? Bentar. Kok lu bisa tahu? Gue ngikutin lu tadi di belakang mobil lu. Loh, Mana ibu gua? Bener nggak ibu gua pingsan? Bil, tenang dulu. masih nanya bener enggak? Dok, ini ibu saya. Ini ibu saya. Iya mas, tapi Ini tolong pelan-pelan mas. gimana Ibu itu kronis kena lambu. Iya, oke. Dia Saya nggak ngerti, Dok. pikiran dia stres mas. Iya, saya ngerti, Dok. Tolong dokter nih. Ibu ngapain sih cerita-cerita sekalian ke dokter? Ibu nggak malu nyeritain Willy ke dokter segala kalau Bukannya begitu, Willy. Ibu sayang sama Willy. Ini nyokap lu lagi sakit lu malah kayak gitu, aneh banget sih. sakit apaan sih? Dia sadar. Lo nggak lihat dia pingsan? Mana pingsan dia sadar. Dokter barusan ngomong apa? Alah, bullshit lah itu. Pokoknya ibu mau aja Sekarang Willy. Willy pulang. Udah kawin, Lu, tetap gua nikah. mau pulang. Gua mau pulang sama ibu gua. Gua mau Tetap rawat ibu nikah, gua. mau cewek nikah. Mau Lu Willy diam. aja. Sekarang ibu Mau pulang. Willy aja. Iya, sekarang ibu pulang sama Willy. Lu diam. Ini tapi nyokapnya lagi sakit. Dia nggak sakit. Udah sakit gimana? Dokter aja ngomong Diam dong. Bu, ibu yakin mau ikut sama Willy? Saya pulang. Pak, lu lihat nggak barusan ibunya mukanya serem banget? Enggak, tapi gue takutnya Willy cuma bohong-bohongan doang. Takutnya ntar ibu malah dimarah-marahin lagi. Dengar sendiri dokter bilang dia gitu karena stres. Ya enggak, tapi lu lihat nggak ekspresi ibunya tadi yang bahagia banget ketika mau diajak Willy pulang? Iya sih. Ini perasaan jadi ada yang aneh sih. Nah ya udahlah, yang penting sekarang Ibu Lina kan udah sama Willy sama anaknya kan. Ya udah, mending kita tunggu perkembangan aja ya. Ini sekarang kita balik kantor dulu. Soalnya dia udah cabut dulu udah. Yaudah yuk semua yuk. Dok, makasih ya dok. Yuk, ini jangan-jangan bener deh. Jadi gua rasa ya, Willy itu didoktrin sama pacarnya itu biar nggak deket lagi sama nyokapnya. Gue yakin deh, ini emang karena si cewek itu. Gini aja deh. Kita kan berdua berpikir kalau yang bikin perubahan sikap Willy itu pacarnya kan. Gimana kalau kita coba cari informasi tentang pacarnya dulu aja? Ya bagus, gua mau Ya kan? kayak gitu. Kita minta Jerry sama Unai dulu aja buat cari informasi tentang pacarnya itu. Siapa Iya. namanya pacarnya? Utami Oh, tadi Utami, dia ya. sebut Utami. Coba gua telepon. Halo Jen. Ya gini Jen. Lo tahu kan perempuan kemarin yang deket sama Willy? Utami. Yang baca di email nih. Gini Jen. Lu coba cari informasi tentang dia. Bisa kan? Lu cari informasi tentang di mana dia tinggal, gimana dia perilakunya sama orang sekitar. Pokoknya lu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Utami. Ya udah, oke. Kita tunggu ya. Siap, thank you Jer. Ini bener nggak ya Tio? Nyuruh kita ke sini. Bener, Fat. Ini dia Sherlocknya di sini. Tapi dia mana sih? Ini di ujung jalan sini Lo dia. kabarin deh. Nggak, kita tunggu dulu aja. Dia pasti standby di sini. Nah, itu tuh dia tuh. Kan namanya Oh iya itu. sama Iya. Cik. Samperin aja sih. Gimana yuk? Gimana? Jadi gini, yo, Pat.
Gue tuh beberapa hari udah cari-cari alamatnya si Utami. Utami. Dia emang tinggal di daerah sini.